Bapak Ibu yang kami hormati, ya, susunan acara webinar pada malam hari ini. Kita mulai acara pertama, pembukaan. Marilah acara webinar pada malam hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Acara kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mendengarkan lagu. Semua peserta webinar, kami mohon duduk dengan tegak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara 3. Sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Klaten kepada yang kami hormati, Ibu Eko Sri Purwaningsih MPD. Kami silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Bu Yayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji. Masih belum terdengar ya suaranya? Halo, suaranya sudah. Bu Eko suaranya kecil. Apanya ya tadi nggak kedengaran. Saya cek suara saya sudah terdengar. Padahal tadi Padahal tidak apa-apa loh. Halo Bu Eko, apakah ada masalah? Terdengar toh suara saya? Halo, cek. Suaranya kecil Bu Eko. Coba. Halo. Baik. Mungkin sambil dibenahi dulu, Bu Yayu. Oke, apa mungkin di ini dulu atau butitin dulu? Ya, boleh. Dulu nggak apa-apa. Bisa lanjut dulu Bu Yayu.
Baik, kita lanjutkan acara keempat, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kepada yang terhormat Ibu Titin Windiarsi SPD MPD, kami silakan. Tes, suara bisa terdengar? Terdengar, Bu. Cek. Terima kasih, Bu Yayu. Ye, Izin saya mendahului dengan Bu Eko. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketua IGI. Waduh. Halo, tes. Masuk, Ibu. Oh iya, Masih terdengar, Bu. ya. Ibu Ketua IGI, ya, pengurusnya dan seluruh Bapak Ibu narasumber dan seluruh Bapak Ibu peserta YUM pada malam hari ini. Kita bersyukur meskipun seharian sudah bekerja. Ini Pak Tonang masih pakai seragam, belum pulang ini. Keren. Kita masih menyempatkan diri. Ini tadi saya dengar 1 semester 3 kali Zoom-nya, berarti selalu update ilmu, pengetahuan, perkembangan apapun selalu diupdate di IGI Kabupaten Klaten. Intinya begini, syukur atas semua apa yang kita lakukan. Terima kasih, apresiasi Dinas Pendidikan atas prakarsa kegiatan ini yang semakin mengupdate semua regulasi yang terbaru. Dan ini di tahun perubahan dari kurikulum Merdeka menuju Deep Learning. Nah ini IGI sudah memprakarsai, semoga bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan secara luas di Indonesia. Yang pertama dan utama setelah kita bersyukur, tadi temanya bagus sekali. Saya nggak usah ngulang temanya ya, kok saya nggak punya kepean ini. Tapi yang penting sudah masuk. Setelah apresiasi Bapak Ibu semuanya, meskipun ini juga sudah tidak pandemi, tapi teknologi tetap kita manfaatkan untuk efektivitas dan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Sesuai tema pada malam hari ini, Bapak Ibu yang penuh semangat dan hebat untuk menyambut kurikulum yang penyesuaian yang baru ini perlu kita perhatikan. Kalau mindset adalah perubahan pola pikir, yaitu perubahan cara berpikir kita atau semuanya atau Bapak Ibu guru. Contoh perubahan pola pikir yaitu dari pola pikir irasional menjadi pola pikir yang lebih rasional. Kemudian mindset kita, pola pikir kita yang berfokus pada insting naluri menjadi pola pikir yang lebih rasional. Rasional itu berbasis pada akademis, ilmiah, dan mungkin juga nalar kritis kita. Itu hanya sebagai contoh. Pada malam hari ini penekanannya seperti pada kurikulum Deep Learning. Nah, ini menjadi program Pak Menteri baru, Pak Muti. Kita diperkenalkan dengan Deep Learning. Nah, Deep itu pembelajaran yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam. Dan ini pun nanti akan tentu saja disampaikan oleh narasumber kita yang akan membedah lebih detail, lebih dalam, dan sebagainya. Saya hanya sekedar merefresh sedikit dari apa yang pembicaraan malam hari ini. Adapun tujuannya yaitu memberikan pengalaman belajar lebih bermakna untuk anak didik kita, tentu saja tidak lupa pengalaman belajar yang menyenangkan bagi
siswa. Jadi selain menyenangkan juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna atau lebih mendalam. Bapak Ibu semua yang berbahagia, yang tetap bersemangat, 3 pilar utama kurikulum deep learning yaitu tidak asing lagi sudah kita kenal, meaningful learning, joyful learning. Mana mbeknya? Push. Akan bisa dibahas lebih mendalam, didiskusikan, monggo, saling pemahaman dan sebagainya, dan juga menambah wawasan kita. Kurikulum deep learning, Bapak Ibu, ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa, titiknya yaitu agar siswa kita bisa berpikir kritis, eksploratif, dan partisipatif aktif. Saya kira itu yang pada malam hari ini saya selaku Kepala Dinas sungguh sangat mendorong Bapak Ibu untuk selalu update regulasi-regulasi yang ada, regulasi-regulasi yang harus kita jalankan penuh dengan kebahagiaan dan semangat. Karena yang abadi itu perubahan, maka kita tidak boleh istilahnya ngeresulo dengan kebijakan yang ada, atau ini di tahun 2025 ada Inpres nomor 1 tahun 2025 yaitu tentang efektivitas efisiensi anggaran. Kita sambut dengan baik apapun yang sudah digariskan oleh pemimpin kita. Untuk dunia pendidikan, tentu saja Bapak Ibu guru adalah pelopor perubahan itu, tidak akan merasa kaget atau bagaimana. Saya mohon Bapak Ibu semuanya tetap semangat menyambut perubahan ini. Deep learning dalam pendidikan ini mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, itu garis besarnya. Kemudian mendorong siswa untuk menghubungkan teori yang dipelajari dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, mungkin juga kecakapan hidup atau life skill yang nanti setelah selesai sekolah memang harus bisa berkompetisi dalam kehidupan ini, bahkan bisa saling menolong sesamanya untuk bisa menjalankan hidup, untuk bisa hidup mandiri dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, deep learning mampu mendorong siswa untuk memiliki pendekatan yang lebih mendalam. Halo, jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas Ibu, jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Nanti saya sebentar saja, nanti biar diteruskan Pak Tonang, nanti saya juga secepatnya undur diri karena saya masih ada agenda berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya apresiasi, Dinas Pendidikan apresiasi mendorong kegiatan, program-program yang bisa selalu ada lompatan-lompatan, percepatan-percepatan dari semua tenaga kependidikan menjadi garda terdepan, karena pendidikan adalah dasar pelayanan hidup berbangsa dan bernegara. Semua lapisan masyarakat di Indonesia ini membutuhkan layanan kita, yaitu layanan pendidikan, termasuk di Kabupaten Klaten sudah ada rencana untuk 5 hari sekolah. Ternyata pemakai jasa pelayanan kita itu belum menghendaki dan tetap semangat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu selaku pendidik sangat dianggap penting, sangat dianggap dibutuhkan oleh masyarakat kita, bahwa Bapak Ibu semua pendidik, guru
itu dianggap menjadi agen pembentuk karakter yang handal untuk putra-putri bangsa Indonesia, untuk putra-putri dari orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik bersama di lembaga pendidikan, di satuan pendidikan penjenengan Bapak Ibu semuanya, dan lingkupnya juga di Klaten dan di Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Ibu. Halo. Iya, Selamat malam, Bu. Terima Malam, Bu. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Mengikuti nggih Bapak Ibu, jika saya banyak kurangnya, banyak yang kurang maksimal, mungkin yang bermanfaat tolong dipakai, kalau yang enggak bermanfaat dibuang jauh-jauh. Tempat belajar kita banyak, semua bisa buka internet, sumber belajar sangatlah banyak dan luas. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti Zoom ini, semoga bermanfaat dan tidak ada waktu yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, salam untuk semuanya, salam untuk keluarga tercinta. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu, satu baris saja. Buah dawet tidak lupa pakai bunga telasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima Sama-sama. Hebat. Gatok enggak itu ya digatok-gatok. Gatok, Bu. Luar biasa Gatok. Ibu, mantap. Gatot. Baik, Tingkat padat dan jelas. tetap bahagia. Semoga selalu bersemangat dan saya doakan selalu kaya raya. Matur Amin. Amin. Terima kasih Ibu. salam. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berdiri Bapak Ibu. Nyun ngapunten. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu, Ya, terima kasih, Bu. Matur sangat Ibu. Iya. Siap. Mohon dukungannya Ibu. Suaraku masih belum terdengar ya? Sudah. Iya, masih mute Assalamualaikum. enggak, Bu? Monggo Bu Yayu masih mute ya? Iya, bukan. Oke, sudah. Ya, sip. Lanjut. Oke, maaf. Masih belum kedengeran. Nah, ini udah kedengaran, Bu Eko. Halo, sudah? Suara Ya, saya masih mohon maaf, Ibu Titin, saya menyampaikan satu pantun dulu ya. Kampung halamanku penghasil beras. Cakep. Di sana banyak kenangan yang lalu. Cakep. Cakep. Terima kasih Ibu Kadinas, semoga berkah dan sehat selalu. Cakep, Amin. amin. Baik, terima kasih Ibu Titin Windiarsi SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang selalu mensupport pada peserta webinar pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan untuk Ketua IGI Kabupaten Klaten, barangkali sudah on, sudah bisa mic-nya Bu Eko? cek dulu, cek suara saya Oke, kedengeran nggak? sudah, oke. Jelas Bu. Sambutan Ketua IGI Kabupaten Klaten kepada Ibu Eko Sri Purwaningsih MPD, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Yayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruang meeting ini virtual ya dalam acara webinar yang dengan topik Deep Learning berbasis Growth Mindset yang nanti akan dibawakan oleh Pak Tono. Berikutnya saya sampaikan juga kepada Suaranya menggema, Ibu. oh ya, sebentar. Saya keluar aja nih satu. Soalnya tadi kan nggak kedengeran jadinya. Ya, yang berikutnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Kadinas tadi yang sudah
berkenan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk beliau, kepada beliau, karena sudah berkenan hadir dan memberi support. Yang jelas kehadiran beliau malam ini sudah pasti ngecas semangat kita, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang saya hormati juga narasumber kita yang hebat, Bapak Tonang Juniarta, Kepala Sekolah SMP 2 Klaten, yang juga beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Klaten. Insya Allah hari ini beliau akan membawa kita pada pandangan-pandangan baru tentang deep learning dan pola pikir yang berkembang seperti itu. Dan yang saya hormati pula semua peserta webinar pada malam hari ini yang telah merelakan waktunya untuk sharing and growing together bersama kami Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Klaten. Serta tidak lupa juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang sudah kompak, berintegritas dan solid kita bersama untuk membangun negeri dan bersinergi, berbagi dan tumbuh bersama. Istilahnya sharing and growing together ya, motonya dari Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, malam ini Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Klaten menyelenggarakan webinar yang kedua ya di tahun ini. Sudah waktunya lah IGI kembali berkiprah untuk mewujudkan komitmennya, yaitu mengembangkan kompetensi rekan-rekan guru kita. Mulai sekarang ini sudah sangat banyak acara atau kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi guru. Tapi yang namanya dunia pendidikan pasti masih akan terus berkembang, sehingga isu dan wacana juga masih akan terus menjadi topik pembahasan yang menyenangkan seperti itu. Seperti deep learning sekarang ini juga sedang marak diperbincangkan, baik itu di webinar, diklat maupun workshop, selalu menyampaikan tentang deep learning. Topik ini juga sedang hangat tentunya. Pastinya kita juga sudah banyak mendengar tentang deep learning itu apa. Dan malam ini deep learning akan disandingkan dengan growth mindset nanti yang akan disampaikan sama Pak Tonang. Kita nantikan saja paparan dari Pak Tonang nanti apa itu dan bagaimana itu growth mindset ya. Harapan kami webinar malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu kuncinya. Salam sharing and growing together. Mari kita berbagi dan bertumbuh bersama Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Klaten. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Klaten, Ibu Sri Purwaningsih MPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada acara inti, yaitu acara kelima, penyampaian materi oleh narasumber. Berikut akan saya bacakan dulu CV dari narasumber. Beliau masih muda sekali, ya. Bahkan beliau itu karyanya banyak sekali, karena kita ketahui bahwa guru itu mulia karena karya guru mulia. Itu dari IGI seperti itu, biasanya seperti itu ya, dari seperti Pak narasumber kita itu akan saya bacakan dulu ya. Nama beliau adalah Bapak Tonang Juniarto PD Kor M.Or. Lahir di Bayat, Klaten 20 Juni 1983, masih muda sekali ya. Lulusan 1 dan S2 dari UNY. Pria dengan 1 istri 4 anak. Wow, luar biasa ya. Pernah menempuh studi di Australia sebagai temporary student di School of Human Movement and Nutrition Science, Universitas of Queen Australia tahun 2019.
dan fasilitasi dari Kemdik. Saat ini bekerja sebagai guru PJOK dan diberikan tugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Klaten. Terlibat aktif dalam beberapa program strategi di Kemendikbudristek, antara lain sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 3 Kabupaten Klaten, sebagai instruktur nasional program sekolah penggerak tahun 2021, narasumber nasional pelatih ahli program sekolah penggerak 2021, narasumber nasional kurikulum bagi pelatih ahli atau fasilitator sebagai penggerak tahun 2022, narasumber nasional kurikulum bagi pengawas sekolah program sekolah penggerak tahun 2022. Sebagai pelatih ahli ad interim PSP Kabupaten Semarang tahun 2022, fasilitator guru penggerak wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Purworejo, fasilitator PPKG PJOK Ditjen GTK Kemendikbud, kontribut modul ajar lolos PMM 2023 Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbudristek, kemudian kurator modul ajar atau RPP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek tahun 2024, narasumber BIMTEK penyusunan modul ajar yang SMA, Direktorat Dikmensus Kemendikbudristek, penyusun modul 1.4 PKG PJO tahun 2024, Direktorat GTK, kemudian penyusunan penyampaian pembelajaran PJOK, penyusunan panduan mata pelajaran PJK, tim Enumentor, pemantauan pembelajaran diseminasi program PKG PJOK, Ditjen GTK Kemendikbudristek. Belajar tentang ground mindset langsung dari Profesor Insinyur DRS Johan Yoga MSc, OT PhD International Ground Mindset, Master Coach dalam sesi pelatihan Ground Mindset Practitioner, Growth Mindset Coach dan Ground Mindset Advanced Coach, dan beberapa penghargaan yang diberikan oleh beliau guru besar prestasi jenjang SMP tingkat Kabupaten Klaten dan sekolah berprestasi jenjang SMP tingkat Kabupaten Klaten. Dan banyak lagi yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kita sambut dengan narasumber kita, Bapak Tonang Juniarto, SP or MOR. Kami silakan. Halo, selamat malam Bapak Tonang. Tenang masih mute ya, Pak? Oke, selamat malam. Maaf, masih mute ternyata ya. Oke, terima kasih Bu Yayu, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan IGI Klaten, yaitu kegiatan webinar. Ini untuk yang kedua di tahun ini. Saya ingin cek dulu apakah layar saya yang saya bagikan sudah bisa terlihat. Bisa. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Terlihat jelas. Bisa, Ya, Pak. mengingat waktu yang sudah semakin malam, barangkali bisa langsung saja gitu ya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya berbagi pada malam hari ini, sharing, dan kita bertumbuh bersama, sharing and growing together. Saya tapi perlu mengapresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta dari manapun ya. Alhamdulillah hingga saat ini IGI Klaten bermitra dengan sangat baik dengan berbagai mitra dari Capdin 5 dengan Dinas Provinsi, dengan Dinas Kabupaten, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu selamat datang dan terima kasih telah bergabung di sesi malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu demi satu teman-teman saya, rekan-rekan saya yang dari manapun, ini ada dari Pati juga. Mas Heri ini adalah instruktur
pendidikan guru penggerak. Banyak luar biasa, artinya kolaborasi kita luar biasa. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu demi satu. Oke, tadi sudah bicara tentang webinar di IG Klaten tentang deep learning berbasis growth mindset. Ini sesuatu yang sangat besar sekali ya nampaknya. Ada dua isu besar yang diangkat di sini oleh teman-teman panitia, yaitu deep learning dan growth mindset. Gitu. Nah, ada sebagian yang sudah sangat familiar, ada yang masih barangkali masih asing ya dengan growth mindset, dengan deep learning begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama. Meskipun tadi sudah disebutkan profil saya, mungkin sedikit saya ulang. Saya Tonang Juniarta, saya dari Klaten. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbagi, meskipun demikian saya disebut sebagai narasumber, tapi sejatinya kita sharing bersama. Artinya, ketika nanti yang saya sampaikan tidak sesuai boleh dikoreksi, ketika yang saya sampaikan kurang silakan untuk ditambahkan. Atau kelebihan ya silakan dikurangi. Intinya kita biar cari yang pas. Setuju ya teman-teman ya? Kalau setuju kasih jempolnya dulu dong. Ya, setuju kan? Oke, terima kasih. Nah, hujan jempol. Oke ya. Jadi sekali lagi deep learning berbasis growth mindset. Teman-teman semuanya, ini tentu ada rasa penasaran ya, curiosity dari teman-teman. Kita akan lihat. Oh ya, tadi saya perkenalkan saya punya IG tonangjuniarta.id. Barangkali ada yang ingin bersilaturahmi, bisa kita juga lewat IG. Oke, jadi dari sesi malam hari ini kita punya sesi tujuannya adalah di objektif yang pertama. Kita melalui sesi ini diharapkan teman-teman semuanya bisa mengenal tentang growth mindset dan deep learning. Sedangkan tujuan yang kedua, setelah mengenal, kita juga berharap teman-teman memahami tentang growth mindset sebagai kunci deep learning. Artinya nanti korelasinya seperti apa sih growth mindset dengan deep learning? Semoga bisa sampai ya waktunya. Oke, next. Nah, untuk overview agenda kita, ini paling tidak ada 4 teman-teman. Kita akan mengenal apa itu mindset dan bagaimana mindset ini bekerja. Kemudian kita akan bicara tentang growth dan fixed mindset, GM dan FM gitu. Kemudian kita akan fokus di growth mindset dan deep learning-nya. Nah, di sini mulai akan coba kita koneksikan antara growth mindset dan deep learning. Jadi di agenda yang pertama dan kedua itu kita masih fokus di mindset. Yang ketiga itu nanti kita akan coba mengkoneksikan antara growth mindset dan deep learning. Kemudian yang terakhir tentu refleksi. Nah, cukup jelas teman-teman, boleh kasih jempolnya. Saya ingin memastikan teman-teman terkoneksi dengan baik dengan suara saya. Oke, terima kasih. Next, sebagai pendahuluan teman-teman, menurut rekan-rekan semua, Bapak Ibu, kita kan sudah ngajar lama nih, ada yang belasan bahkan puluhan gitu, puluhan tahun. Kita sudah menyaksikan perubahan-perubahan hasil dari peserta didik yang kita didik. Ada yang berhasil, ada yang kita anggap berhasil, ada yang sangat berhasil, ada yang barangkali dianggap gagal begitu. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu? Boleh ditulis di kolom chat, waktunya 1 menit. Mulai dari sekarang. Apa ya yang membuat atau yang mempengaruhi keberhasilan itu apa saja sih kira-kira gitu. Karena terbatasnya waktu, saya hanya membatasi 1 menit ya. Silakan ditulis di kolom chat. Pasti akan sangat beragam. Pak Rustam, boleh dibantu karena saya nggak bisa melihat apa saja yang ada di kolom chat itu yang tertulis. Ikhlas. Pak Rustam ada nggak tuh? Saya bantu Pak. Nggak ada. Ada semangat, niat, kedisiplinan, guru yang berkompeten, tekad, usaha, niat dan usaha, mindset guru, disiplin, semangat,
niat ingin berkembang dari siswa, sumber daya manusia, sarana prasarana, media pembelajaran, ikhlas, Oke, punya tujuan yang jelas, oke, cukup Bu Eko, terima keyakinan, kasih. disiplin. Oke, terima Ya, kasih karena terbatasnya waktu ya, karena banyak ada ratusan. Saya terima kasih sekali rekan-rekan sudah direspon. Ada banyak sekali, ada disiplin, keyakinan, niat, ketulusan, keikhlasan, kerja keras, dan sebagainya. Tapi ya, saya tertarik dengan jawabannya dari Bu Hartini, SMA Negeri 2 Boyolali. Ada? Boleh open mic, Bu Hartini? Bu Hartini? Iya, Pak. Nah, silakan. Ibu, jawaban Ibu berbeda dengan yang lain. Boleh dielaborasi singkat, Bu? Ya, karena menurut saya pola pikir atau mindset itu sangat penting. Hmm. Kalau mindset siswa itu sudah terbentuk dengan baik, artinya misalnya pola pikir mereka memandang terhadap belajar itu sendiri. Maka anak-anak itu nggak usah dioyak-oyak, nggak usah dimotivasi, malahan menurut saya otomatis mereka sudah punya motivasi dari dalam diri, dari apa namanya, di dalam dirinya sudah ada motivasi untuk belajar. Saya itu belajar ngapain, misalnya begitu ya. Terus ini menurut saya tidak, bahasanya itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa terutama dalam belajarnya dan untuk meraih apapun yang mereka inginkan, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Hartini. Boleh kasih applause yang sangat meriah untuk Bu Hartini. Menurut saya jawabannya sangat menyasar dan luar biasa. Sudah kuat dalam mengaitkan, tapi nanti kita akan coba elaborasi lebih jauh. Terima kasih Bu Hartini, jawabannya cukup berbeda dengan yang lain. Nah, baik teman-teman, saya ingin lanjutkan. Ada banyak, ada karena pendidikan, ada faktor kerja keras, motivasi, karena kecerdasan, karena kepintaran, karena keluarga, karena lingkungan, dan banyak lagi alasan. Tetapi teman-teman, di dalam sesi ini saya ingin mengungkap, ternyata ada faktor yang jauh lebih penting dari kecerdasan, yaitu mindset. Ini dikatakan oleh Profesor Carol Dweck, ini dari Stanford University. Dan ini juga dikatakan oleh Bu Hartini, guru SMA Negeri 2 Boyolali. Luar biasa kan? Jadi ini sudah ada koneksi. Ternyata mindset itu jauh lebih penting dibanding banyak hal tadi. Menurut beliau ini. Dan beliau ini sudah diakui kepakarannya. Nanti kita lihat siapa Carol Dweck ini. Juga dikatakan oleh Justin Bryan bahwa the secret to success is your mindset. Ini para tokoh-tokoh menyampaikan ini gitu. Saya agak percepat ya karena keterbatasan waktu. Nah, pertanyaannya, what is mindset and how mindset are formed? Sebenarnya apa sih mindset itu dan bagaimana mindset ini bisa terbentuk? Mungkin mudah ya kita mengucapkan mindset pokoknya. Apa yang menentukan mindset? Tetapi sejatinya yang seperti apa sih? Gitu. Kita akan coba elaborasi teman-teman. Sebenarnya apa mindset itu? Nah, di dalam sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud mindset ini adalah kumpulan keyakinan, teman-teman. Kumpulan keyakinan dari seseorang. Jadi keyakinan ada dalam diri, dalam pikirannya. Tadi sampaikan oleh Bu Kadinas, berpikir kritis dan sebagainya. Nanti ada korelasinya juga yang disampaikan Bu Kadinas dengan apa yang kita bahas. Jadi ini adalah kumpulan keyakinan dari kita atau seseorang. Nah, keyakinan ini akan menentukan reaksi dan pemaknaan sesuatu atau kejadian atau peristiwa, dan sesuatu kejadian peristiwa itu akan selalu kita hadapi dari waktu ke waktu. Antara Bu Eko, Bu Hartini, Bu Triastuti mungkin dalam menyikapi satu hal berbeda gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh kumpulan keyakinan yang sudah terbentuk dalam dirinya. Itu adalah mindset Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, ada teman saya di kantor itu bahwa naik pangkat itu merepotkan. Naik pangkat itu tidak penting. Orang yang berpikiran seperti itu, maka dia tidak akan pernah ada effort untuk naik pangkat. Kenapa? Karena nggak penting, karena sulit, merepotkan. Tetapi ada teman saya yang sangat bersemangat seperti Pak Heri dari Pati ini kayaknya sudah 4B, ini masih muda. Kelahiran 84 kayaknya sudah 4B.
Nah, ini mindsetnya luar biasa kan? Wah, dia harus mengejar itu, harus diupayakan seberapapun kerasnya usaha yang harus dilakukan. Itu perbedaan mindset dalam memandang sesuatu berdasarkan keyakinannya. Nah, nanti di dalam kehidupan kita, tugas kita sehari-hari ini bisa diterapkan. Teman-teman bisa langsung lari nih di dalam kelas, di sekolah, di keluarga. Apa benar mindset ini bisa menentukan reaksi dan pemaknaannya? Itu. Ini boleh loh, pertanyaan ini boleh, atau jawaban ini boleh disanggah gitu. Tetapi dalam konteks ini saya batasi dalam hal ini gitu, mindset. Next. Nah, bagaimana tadi ya pertanyaannya, apa itu mindset dan bagaimana mindset itu terbentuk? Ada pola kok teman-teman. Ternyata mindset ini terbentuk yang pertama itu dari attitude. Ya, dari sikap kita. Kemudian yang kedua, ini dari behavior, dari perilaku kita. Yang ketiga, itu dari kebiasaan, habits kita itu seperti apa. Contoh nih, orang yang terbiasa terlambat, kita sebagai guru, kalau teman-teman di sini saya yakin tidak ya. Orang yang terbiasa terlambat dan perilaku ini berulang setiap hari atau seminggu 3 kali gitu, meskipun di hari-hari tertentu. Tapi kalau itu kebiasaan di hari itu terlambat, itu akan terlambat terus teman-teman. Karena apa? Mindset itu menentukan tindakan. Selain itu juga karakter seseorang. Jadi ada 4 ini yang membentuk atau mempengaruhi mindset. Ada attitude, behavior, habit, and karakter. Itu. Kemudian teman-teman, bagaimana untuk jalan meraih sukses? Karena tadi kita bagaimana sih sukses itu? Ini masih bicara di agenda kita yang pertama tadi, masih mengenal mindset tadi. Bagaimana jalan sukses itu? Ternyata tadi kayak yang disampaikan oleh Bu Hartini tadi, mindset itu berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan. Berpengaruh terhadap aksi, tindakan kita. Nah, tindakan kita ini akan berpengaruh pada hasil yang akan dilakukan atau yang diperoleh. Ya. Jadi satu peristiwa, satu kejadian dipandang dari sudut yang berbeda, ini akan melahirkan tindakan yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Maka mindset ini adalah segalanya. Ini akan menuntun, menggerakkan aksi atau tindakan dan akan berpengaruh terhadap hasil yang akan kita peroleh. Jadi ini teman-teman ya, mindset, action, and result. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada tadi tokoh yang saya perkenalkan nih teman-teman. Ini buku ini sangat laris manis ya. Ini bahkan kemarin dari Sragen itu saya dikabari oleh Bu Eko Ketua. Pak, dari Sragen itu ada yang sudah membaca bukunya Mindset Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential atau buku dari Carol Dweck yang lain. Saya sangat excited banget teman-teman. Artinya teman-teman ini sudah sebagian itu ada yang sudah mengenal ini dan bahkan sudah membaca bukunya, keren. Terima kasih banget, nanti boleh menambahkan. Nah, siapakah Carol Dweck? Profesor Carol Dweck itu adalah seorang profesor psikologi dari Stanford University. Beliau selama 30 tahun itu melakukan riset tentang bagaimana manusia itu bisa sukses. Teori-teori yang dimunculkan oleh beliau itu sangat sederhana tetapi kuat. Nah, beliau mengenalkan tentang 2 jenis pola pikir, yaitu fixed mindset dan growth mindset. FM dan GM, teman-teman. Ini perlu kita ingat, biar mudah menyebutnya nanti. FM dan GM. Nah, karena inisiatifnya ini, Prof. Carol Dweck ini mendapatkan penganugerahan, yaitu dari Zidane Prize for Education Research di tahun 2017. Inisiatifnya apa? Creating classroom with culturally inclusive growth mindset, measuring the long-term effect of growth mindset. Karena inisiatifnya ini, beliau mendapatkan hadiah yang luar biasa, 3,9 juta US dollar. Itu berapa itu kalau dinominalkan? Tadi saya coba hitung-hitung dengan kurs rupiah 16.000 sekian, itu mencapai sekitar 63 miliar loh teman-teman. Dari Zidane Prize ini luar biasa kan atas dedikasinya. Ini dianggap sebagai temuan yang luar biasa yang mengubah dunia. Gitu. Dan karena temuannya ini banyak
perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa yang disebut dengan apa itu? Kalau startup maupun yang perusahaan raksasa itu banyak sekali terbantu oleh temuan-temuan risetnya ini. Bagaimana growth mindset ini menjadi produktif. Gitu. Oke, next. Nah, ini gambar beliau ketika penyerahan penghargaan begitu, award gitu. Nah, ini teman-teman tadi dikatakan ada fixed mindset, ada growth mindset. Ini sesuatu yang berlawanan. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset itu adalah keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Ini dia seperti batu aja, kaku gitu, keras. Pokoknya ya itu bawaannya, dia bawaan dari situ udah nggak bisa dirubah. Dia berkeyakinan. Orang kalau sudah berkeyakinan Bapak Ibu, sudah punya keimanan itu dia akan kekeh, dia akan kuat gitu. Ada keyakinan bahwa seseorang itu lahir dengan kecerdasannya udah bawaan. Ya, sudah given gitu. Dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi gitu. Ini yang pikiran fixed mindset dalam pandangan Carol Dweck. Tetapi kebalikannya ada growth mindset. Apa itu? Keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa dikembangkan lewat proses belajar dan berusaha. Kata kuncinya adalah dikembangkan lewat apa? Proses. Entah itu belajar dan berusaha. Ini kata kuncinya teman-teman. Ini saja sudah berbeda jauh nih. Kalau ada teman-teman, nanti teman-teman bisa menilai diri sendiri, berefleksi. Saya itu termasuk yang mana sih? Boleh senyum-senyum sendiri. Oh ternyata saya termasuk fix ya. Kenapa? Karena saya berkeyakinan bahwa ya sudah ini takdir lah. Bahwa saya itu ditakdirkan jadi guru, ya sudah jadi guru. Nggak mungkin jadi pengawas. Nggak mungkin jadi kepala sekolah. Nggak mungkin jadi kepala dinas. Nggak mungkin jadi instruktur. Udahlah itu, biarlah mereka gitu. Itu. Tetapi kalau yang growth mindset, nanti akan kita lihat. Ada 5 area yang dipelajari oleh atau menjadi basis dari penelitian Carol Dweck ini. Oke, 2 pola pikir ini kita sudah masuk ke agenda kita yang kedua tadi dari overview, yaitu tentang fixed mindset dan growth mindset. Sudah cukup clear ya teman-teman ya? Boleh kasih jempolnya kalau clear. Makasih. Sudah dikasih jempol. Ya. Next. Jadi ini sudah betul-betul sesuatu yang berbeda. Nah, teman-teman, ini ada. Jadi nanti keyakinan kita, orang yang memiliki growth mindset, mindset yang tumbuh, bahwa dengan mindset yang baru, setelah kita belajar ini teman-teman tahu mindset, mengenal growth dan fixed mindset, itu kita memiliki mindset yang baru. Oh, tersadar aku. Saya tersadar ini terhentak, tersengat bahkan mungkin. Oh, ternyata saya selama ini fix ya. Alhamdulillah saya sudah dominan grow-nya. Nah, dengan new mindset ini akan berpengaruh terhadap hasil akademik yang lebih baik. Ini diyakini. Ya, dan ini berdasarkan riset juga, bukan hanya sebuah keyakinan. Dan lebih menikmati dari setiap proses yang dilakukan. Begitu. Nah, ini teman-teman. Kalau orang yang memiliki fixed mindset, dia itu mindsetnya sama, kemudian memiliki kebiasaan yang sama, jangan berharap pada hasil yang berbeda. Seperti gambar ini, muter aja dia. Mindsetnya sama, kebiasaannya sama, hasilnya jangan berharap yang berbeda. Tetapi dengan new mindset, maka dia akan tadi kan mindset akan mempengaruhi terhadap action, aksinya, tindakannya, maka akan ada kebiasaan baru dari tindakan-tindakan yang baru itu. Maka kita boleh berharap pada hasil yang berbeda. Nah, ini keyakinan yang harus kita munculkan. Nah, sekarang kita fokus di growth mindset. What it is? Apa itu growth mindset? How it work? Why it matters? Apa itu growth mindset? Kita akan lebih dalam. Bagaimana growth mindset ini bekerja dalam meraih kesuksesan dan mengapa ini menjadi penting gitu. Growth mindset ini. Semoga waktunya cukup teman-teman, karena ini sebenarnya kita ngomong growth mindset aja cukup panjang. Kecuali saya hanya baca, saya tidak elaborasi, pasti akan cepat. Tapi karena ini butuh elaborasi, maka mohon maaf nih nanti kalau agak sedikit panjang gitu ya. Tapi
kalau hanya butuh membaca mungkin teman-teman bisa saya kirim gitu ya. Tapi saya merasa perlu untuk lebih mengelaborasi. Nah, saat ini growth mindset ya, growth mindset yang ini yang ada itu telah menjadi fokus baru di 79 negara dalam upaya memperbaiki mutu pendidikannya. Bahkan dari Prof. Johan Yoga yang saya belajar langsung dengan beliau itu mengatakan beliau saat ini tinggal di Singapura. Beliau lulusan ITB, teman-teman. Sekarang tinggalnya di Singapura, di sebuah apartemen di sana, mengatakan bahwa musuh pendidikan di Singapura itu bukan kebodohan sejatinya. Tetapi musuh terbesar itu adalah fixed mindset. Itu dinobatkan sebagai musuh terbesar di pendidikan. Kenapa? Karena fixed mindset ini menghambat kemajuan. Gitu. Baru kemudian musuhnya itu adalah ada kegemukan atau obesitas. Fixed mindset ini ada di atas. Gitu. Kenapa? Karena ia menghambat kemajuan, orang nggak mau berubah gitu. Nah, ini sudah diterapkan di banyak negara, teman-teman. Nah, growth mindset ini adalah cara bersikap terhadap sebuah kejadian. Tadi sudah saya sampaikan, cara melihat, memandang atas dasar keyakinannya terhadap sebuah kejadian. Kemudian menghasilkan tindakan dan cara untuk membangkitkan diri sendiri pada saat harus menerima kegagalan dan terpuruk. Teman-teman, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil action, hasilnya itu apakah sesuai dengan harapan terus? Bisa iya, bisa tidak. Kemungkinannya bisa berhasil langsung atau masih harus melewati fase kegagalan, bahkan fase terpuruk. Nah, inilah yang menjadi poin besar di dalam mindset, growth mindset adalah tantangan dan kegagalan, teman-teman. Dalam keseharian terlihat dalam bentuk karakter ya, non-kognitif seperti kegigihan, kesabaran, ketekunan, ketangguhan, dan sifat-sifat positif lainnya. Ya. Nah, ini teman-teman, how growth mindset is work. How growth mindset work. Yang tadi saya sampaikan bagaimana growth mindset ini akan bekerja. Ini teman-teman, ini figur ini cukup jelas. Mindset akan menentukan tindakan kita. Di mana tindakan itu akan menentukan hasil. Hasil, teman-teman, tadi saya sampaikan, kadang ada yang langsung berhasil atau sukses, tapi tidak jarang dia akan menghadapi yang namanya kegagalan, teman-teman. Ya, mohon tidak coret-coret ya, teman-teman. Harap tidak coret-coret, nanti tidak mengganggu. Ya, jadi hasil dari action itu bisa jadi gagal atau berhasil. Kalau berhasil ya sudah, kita bisa terus melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Tetapi kalau kegagalan ini ditentukan oleh mindset lagi, teman-teman. Bagi seorang fixed mindset, ya sudah gagal. Berarti belum rezeki saya ini. Gitu. Sekali coba gagal, belum rezeki saya. Gitu. Atau ya saya mampunya hanya sekian nih. Ya itulah diri saya. Bahkan sampai dengan penuh keyakinan, saya hanya sampai di situ. Tetapi bagi orang yang memiliki mindset tumbuh atau growth mindset atau seorang GM, dia pasti akan berpikir strategi, mengulangi bagaimana cara memperbaiki dari kegagalan itu. Dari kegagalan itu dia belajar. Seperti ya kisahnya para penemu, para inventor itu, teman-teman. Sekali mencoba apakah berhasil, tidak. Bahkan ada yang sampai ribuan kali gitu. Dan berubah strategi itu akan menentukan aksinya, hasilnya apa lagi? Gagal lagi, pikir strategi lagi, action lagi, ya. Kemudian hasilnya lagi, gagal lagi, dan seterusnya. Entah sampai kapan ini akan berulang sampai kegagalan itu enggan untuk mendekat. Jadi sampai kegagalan itu sendiri lelah untuk mendekat sehingga nanti hasilnya adalah sukses. Inilah kunci besarnya, teman-teman. Ya. Bisa ditangkap ya, teman-teman, masa saya ya. Kalau saya terlalu cepat, boleh teman-teman interupsi. Next. Nah, konsepnya adalah mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, berhasil. Atau mencoba terus, gagal terus seperti yang tadi kita bahas di figur sebelumnya. Nah, ini akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan merubah sesuatu yang tidak mampu, beranggapan tidak mampu akan menjadi mampu. Itulah kekuatan GM. Bagaimana GM itu bekerja. Nah, ini ada keyakinan neuroplasticity. Apa itu?
our brain's ability for changing. Bahwa kemampuan dari otak kita itu bisa dirubah. Bukan sesuatu yang kalau orang yang mendalami IPA pasti sangat tahu bagaimana neuron itu bekerja. Membentuk sinap-sinap. Akhirnya otaknya bisa mengingat, kemudian menalar, dan kemampuan berpikir yang lain. Dan terlatih itu. Ya, oke, ini saya lewati. Jadi ini poinnya adalah di brain based learning. Apa itu? Ya tadi di neuroplasticity itu, bahwa otak kita itu bisa berubah. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Dari susunan saraf itu dia akan saling terkait. Ya. Kemudian dia akan membentuk sinap-sinap dan semakin banyak, semakin jutaan, miliaran, dia akan semakin kuat. Otaknya bisa berubah. Dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu semakin tahu, dari yang bisa semakin terampil. Inilah peningkatan. Atas apa? Keyakinan bahwa belajar, berusaha itu akan berdampak. Ini adalah sangat ilmiah, teman-teman. Ya, bagaimana di dalam otak kita itu neuron untuk bisa saling membuat sinaps semakin banyak dan semakin kuat kekuatan otak kita, bahkan mungkin tak terbatas gitu. Nah, bagaimana kita menggeser, merubah dari fixed mindset menuju growth mindset, teman-teman? Seperti ini. Jadi ada namanya FM voice atau GM voice, teman-teman. Learn to hear FM voice. Jadi belajar untuk mendengarkan fixed mindset. Fixed mindset itu dia akan selalu bersuara begitu. Suara dari dalam diri kita yang menimbulkan kekhawatiran. Pernah nggak teman-teman untuk mengambil keputusan, bertindak, muncul rasa khawatir? Sering, apalagi sesuatu yang baru. Betul enggak? Wah, besok mau ada pemilihan guru prestasi nih Kabupaten Klaten. Bagi orang yang fixed mindset, ini dia akan kekhawatiran berlebihan itu. Enggak, saya enggak bakalan bisa itu. Gitu. Biarlah untuk mereka, untuk Beko, untuk Bu Rahayu itu. Bukan untuk saya itu. Kekhawatiran bahkan berlebihan. Ya, jadi kekhawatiran setiap berhadapan dengan tantangan ataupun kesulitan dia sudah ngeper dulu gitu. Kamu yakin bisa mengerjakan? Bagaimana kalau gagal? Ini menghantui terus. Big mindset voice. Kemudian recognize you have a choice. Bahwa kamu itu memiliki pilihan-pilihan. Talk back with your GM voice. Nah, ini ada kebalikannya. Ada FM voice, ada GM voice. Suara dari dalam diri kita yang menciptakan optimisme, yakinlah. Siapa yang besok ikut pemilihan guru prestasi yakin, optimisme. Optimis banget aku bisa. Dan berguna untuk merespon fixed mindset voice. Dia akan berlawanan gitu loh. Kayak ada pertentangan di dalam batin gitu. GM voice ini mendorong kita untuk mau menerima tantangan dan bertahan dalam kesulitan. Itulah growth mindset. Ada namanya kita kenal growth mindset, fixed mindset, ada fixed mindset, GM voice atau FM voice gitu ya teman-teman. Tugas seorang guru bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang, menemukan pintu masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari kegagalan. Ini tadi juga disampaikan oleh Bu Kepala Dinas selaku keynote speaker. Ini disampaikan oleh Carol Dweck. Next, ini tadi fixed mindset voice atau FM voice. Seperti apa sih? Saya bagus terhadap suatu hal atau tidak sama sekali. Jadi enengnya saklek, adanya saklek aja. Tidak ada daya lenturnya. Saat saya frustasi, saya akan menyerah. Itu suara fixed mindset. Saya tidak suka diberi tantangan. Nggak mau dia diberi tantangan itu. Ngapain repot sih? Gini aja sudah enak gitu kan. Saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Dah sekali gagal, sudah. Kapok sak lawase. Gitu. Kapok sak lawase, nggak mau move on gitu. Saya mengabaikan kritik dan saran. Bahkan kalau dikritik dan saran malah nesu. Malah emosi gitu. Jika orang lain sukses, saya merasa terancam. Ini nggak senang lihat orang lain sukses. Orang yang suara fixed mindset itu. Nanti bisa dilihat ya, kalau jenengan teman-teman ini kok lihat temennya sukses, jenengan susah. Nah itu fixed mindsetnya bekerja itu. Ya, kemampuan saya akan menentukan segalanya. Dia hanya berpikir bahwa yang penting itu kemampuannya saja gitu. Dan saya suka kalau dikatakan saya pintar, senang dipuji, tumbang saat tidak dipuji gitu.
Ya. Next, bagaimana GM Voice? Saya dapat mempelajari apapun juga. Jadi yakin bahwa sesuatu itu pasti bisa dipelajari. Saat saya frustasi, saya bertahan. Teman-teman, saya sedikit cerita. Ketika 2019 saya diberi kesempatan di University of Queensland itu, teman-teman. Bahasa Inggris saya itu parah, teman-teman. Ya, parah. Jadi saya ketika mendengarkan dosen ngomong itu saya harus duduk di depan. Sambil melihat mulutnya Oma Tamit gitu. Harus melihat mulutnya bergerak gitu. Ya, kalau saya nggak punya kemampuan bertahan, mungkin saya frustasi itu. Nggak mudeng apa sing diomongin dosennya gitu. Tapi karena saya mau bertahan, piye caranya? Yo jangan duduk di belakang, duduklah paling depan gitu. Saya ingin menantang diri saya sendiri. Bila saya gagal, saya akan belajar. Inilah suara GM. Saya belajar dari kritik dan saran dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nah, growth mindset versus fixed mindset. Ini berlawanan teman-teman. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada 5 area yang menjadi penelitian dari Carol Dweck ini. Apa teman-teman? Ini langsung terlihat ya. Ini dia membandingkan antara fixed dan growth mindset. Yang atas itu fixed mindset yang dilambangkan dengan merah. Yang bawah hijau itu adalah growth mindset. Karena mindset bertumbuh dilambangkan dengan hijau gitu. Bagaimana orang yang memiliki fixed mindset? Orang yang FM ketika challenge itu apa teman-teman? Challenge itu apa? Peluang ya. Ketika melihat peluang, opportunities begitu, atau tantangan begitu, dia cenderung menghindar. Ngapain repot-repot gitu. Tetapi bagi GM, dia akan menerima tantangan itu. Ya. Akan menerima challenge itu. Bagaimana dengan obstacle? Dengan hambatan-hambatan yang ada, kendala hambatan. Setiap kali ada hambatan, orang yang FM itu langsung menyerah, teman-teman. Aduh ya sudah, silahkan nanti berefleksi saya yang mana tuh. Tetapi bagi GM dia akan bertahan, berusaha terus tadi siklusnya tadi. Bagi FM ketika melihat effort usaha itu dia berkeyakinan sia-sia itu usahamu karena kamu nggak bakalan bisa berubah, kamu ya kayak gitu bawaannya gitu. Tetapi bahwa orang yang GM effort itu ini sebagai peluang untuk dia maju, untuk dia berubah dari keadaan yang saat ini. Ini orang yang sukses-sukses di dunia bisnis pasti GM menurut saya orangnya itu. Bagaimana dengan kritik? Nah tadi Carol Dweck melihat yang keempat itu area kritik. Ketika dikritik FM itu dianggap sebagai serangan. Jadi cepat emosi dia. Wih, ngapain dia nggak seneng sama saya? Dia menyerang saya. Tetapi bagi seorang GM itu sebagai informasi yang berharga. Saran, masukan, kritik. Jika Bu Eko tadi dikritik itu, ini sebagai informasi yang berharga ini. Nutrisi yang bermanfaat untuk kita, maka terima kasih. Bagaimana kalau melihat kesuksesan orang lain? FM itu dia akan, wah ini ancaman bagi saya. Tetapi bagi GM, wah itu saya terinspirasi dari keberhasilannya. Bagaimana Pak Rustam itu bisa menulis buku yang begitu produktif, ya, yang begitu banyak dan ISBN semua gitu. Itu inspirasi. Jangan malah susah. Wah, dia menyaingi saya. Ini saya baru 1 buku, masa dia sudah 10 buku gitu. Nah, repot itu nanti jadinya. Yaitu perbandingannya teman-teman. Versus ya. Antara FM dan GM. Bisa kita lanjut teman-teman? Kasih jempolnya kalau boleh. Lanjut. Oke. Nah, everything is hard before it is easy. Jadi semuanya itu akan terasa sulit teman-teman. Merasa berat, terasa rumit. Tetapi itu akan terasa ringan kalau kita sudah melakukannya. Gitu. Jadi artinya dia akan merasa mudah ketika kita sudah. Jadi sejak saya, ya mungkin tadi katakan masih muda, sebenarnya saya sudah tua, kelahiran 83. Tapi ketika sejak lama itu saya berpikir, ketika kita keberanian itu hanya butuh kesempatan pertama untuk mendobrak benteng yang ada di dalam diri kita. Sekali kita berhasil, insya Allah akan lancar berikutnya. Justru tabirnya itu ada di hati kita. Jadi everything is hard itu akan terasa sangat rumit, angel, berat, sulit.
tetapi akan mudah ketika kita sudah beraksi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga teman-teman. Growth mindset atau GM dan deep learning. Ini terdapat korelasi positif antara GM dan pencapaian akademik teman-teman. Ini kita akan sudah mulai ke kelas ini. Nah ini mungkin saya minta waktu 10 menit lagi, apakah diperkenankan teman-teman? Biar kita sampai ke deep Ya learningnya. bisa Pak, cukup. Iya, 10 menit lagi. Ya oke. Karena saya yakin bahwa ini tema yang sangat berat sebenarnya. Cuman karena waktu terbatas ya gimana lagi. Maka tadi saya ngoyak-oyak, ayo 7:30 kita mulai. Ben saya cukup leluasa. Oke, saya akan berlari teman-teman. Ya, Menarik Pak. ya. Tapi saya ada disclaimer dulu teman-teman ya. Kita akan bicara dua yang berbobot. Kalau masalah mindset, saya memang sudah belajar teman-teman. Dan langsung kepada international coach oleh Prof. Johan Yoga tadi. Tetapi untuk deep learning itu sendiri, teman-teman perlu tahu. Ya, saya disclaimer di awal ini. Bahwa materi deep learning ini yang saya sampaikan ini bersumber dari naskah akademik. Dan ini sudah banyak kritik juga naskah akademik ini. Termasuk ketika kita mengangkat deep learning menjadi tema seminar webinar ini saya sudah membaca di grup Growth Mindset Coach ini, dikritisi. Banyak orang yang sudah ngomong tentang deep learning tapi belum belajar tentang deep learning. Di mana sih sebenarnya belajarnya? Bisa dari naskah akademik, tetapi nanti akan kita kupas bahwa dia masih bicaranya what, apa itu, dan kenapa, apa dan kenapa, tetapi belum masuk ke how-nya, bagaimana ini bisa diterapkan di kelas gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar ini ada banyak buku, ini langsung dikirim oleh Prof. Johan juga di grup kami. Beliau mengkritisi itu untuk menjaga kami para Growth Mindset Coach ini agar tidak sembarangan gitu teman-teman. Jangan sampai nanti menebarkan kesesatan begitu intinya. Berdasarkan asumsi pribadi. Maka disediakan buku-buku ini. Jadi yang saya sampaikan ini bersumber dari naskah akademik. Belum ada petunjuk teknis ya yang dikeluarkan oleh Puskurjar maupun Kemendikbudristek. Baru sebatas naskah akademik itu. Karena masih digodok teman-teman. Saya lihat di naskah akademik itu tahapannya masih panjang, Belanda masih jauh. Ya. Belanda masih jauh dan terdapat banyak buku yang bisa dirujuk. Ini salah satunya ini atau salah 4-nya gitu. Saya lanjut aja. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah deep learning ini adalah kurikulum baru? Nah, ini perlu kita samakan persepsi ini. Jangan sampai di webinar ini nanti kita justru akan menebar kesesatan gitu. Ya. Teman-teman boleh share, dijawab atau direspon di kolom chat. Waktunya 1 menit ya teman-teman. Silahkan. Apakah ini kurikulum baru teman-teman deep learning ini? Oke, kita coba lihat responnya. Apa nih responnya? Sudah adakah? Oh, nggak usah takut teman-teman. Oh tidak, bukan. Ini pendekatan nih Pak. Terima kasih Pak Denny Soma, luar biasa. Bukan Pak, ini sebuah pendekatan Bu Eko. Terima kasih. Tidak, artinya teman-teman sudah membaca naskah akademiknya juga dong. Maka kita bisa sepakati. Terima kasih semua teman-teman. Jadi di forum ini kita sepakati bahwa dan memang iya deep learning itu bukanlah kurikulum tapi sebuah pendekatan. Setuju ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang keluar dari ruangan ini, wah saya dapat belajar kurikulum baru. Apa? Kurikulum deep learning. Wah ini bahaya ini. Siapa narasumbernya? Bu Eko gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan, bukan kurikulum baru. Kita sepakati. Kecuali nanti akan muncul pernyataan dari Pak Menteri atau dari tim ahli. Tim ahlinya itu yang menyusun diantaranya ada yang saya kenal itu ada Prof. Suyanto yang mantan rektor UNJ, ini Pak Rustam juga kenal akrab beliau. Ya. Next. Ya, nah ini beliau Pak Prof. Yanto. Ini sudah nulis teman-teman di Kompas. Deep learning pengganti kurikulum merdeka sebuah tanda tanya. Ini intinya bukan. Itu intinya bukan. Ya. Sampai saya kutip di situ. Nah, kita akan bicara mohon izin tadi saya sumbernya adalah naskah akademik. Apa pembelajaran yang mendalam atau deep learning itu? Pembelajaran mendalam. Jadi deep learning itu artinya sebenarnya pembelajaran mendalam. Di kementerian itu saya beberapa waktu sejak 2020 berkolaborasi terlibat di beberapa program strategis
itu menghindari sebenarnya penggunaan istilah-istilah asing. Karena Indonesia itu luas, teman-teman. Karakternya berbeda-beda. Di kota mudah ngomong ke deep learning gitu, tapi di daerah-daerah, opo itu panganan opo gitu. Maka dari kementerian itu mencoba membuat mudah. Jadi diusahakan mengurangi istilah-istilah asing. Ketika saya diminta untuk menyusun modul 1.4 PPKG itu juga dikritisi. Ketika memunculkan student voice itu, Pak, bahasa Indonesianya apa? Tulis bahasa Indonesianya itu. Karena yang menggunakan orang se-Indonesia. Ketika kemarin saya jadi tim enumerator dari Dirjen GTK, saya datang ke Sorong, ke Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Itu menghadapi kenyataan teman-teman. Bagaimana istilah-istilah itu juga sangat berdampak gitu ya. Ya, jadi ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna meaningful, mengembirakan atau joyful. Melalui olah pikir atau intelektual peserta didik kita, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Sumbernya itu teman-teman. Jadi saya nggak mengurangi, nggak menambahkan. Silakan dicermati sendiri. Jadi ini poin yang muncul di naskah akademik seperti itu. Ya, masih sedikit lagi, masih 7 menit saya. Next. Semoga sampai. Nah ini teman-teman. Jadi kalau dibuat gambar yang infografisnya kira-kira gini. Pembelajaran mendalam itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama berkesadaran atau mindful, bermakna meaningful, dan joyful mengembirakan. Karepe apa teman-teman? Ketika kita mengajar, kita hadirkan kesadaran penuh anak-anak dan termasuk kita yang ngajar. Jangan hanya menuntut kesadaran penuhnya anak, mindfulnya anak, tetapi guru juga. Jadi saling di situ. Bisa dibayangkan ya, suasananya kayak orang berjabat tangan, kita menjulurkan tangan, anak menyambut, itu mindfulnya hadir di situ. Kemudian bermakna ini teman-teman perannya besar. Desain pembelajaran yang akan diberikan, sampaikan ke anak, itu ada di tangan teman-teman dulu. Mulai teman-teman membuat modul ajar RPP, bagaimana mendesainnya agar bermakna. Kebermaknaan ini tergantung pada siapa? Pertama pada guru teman-teman. Bisa nggak guru ini mendeliver? Katakan ini nanti dari Kemendikbudristek sudah muncul buku panduan gitu di kelas. Kalau gurunya mindsetnya nggak mau berubah, apakah ini bisa sampai teman-teman? Mustahil saya katakan. Jadi menggembirakan, joyful. Jadi tidak hanya bermakna tapi menggembirakan. Kemarin teman-teman membaca nggak? Ada kritisi untuk guru. Ada guru badut. Guru badut. Ya, apa itu? Saya menyimak YouTube-nya. Ya, jadi dia seneng aja membuat anak itu senang tapi minim makna. Anaknya tertawa riang, gembira, tepuk tangan, tapi secara substansi nihil. Maka disebut guru badut. Jadi tidak hanya menggembirakan saja, ini satu kesatuan, pilar namanya. Kalau satu hilang, maka tidak kuat. Harus kesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kira-kira itu. Pelibatannya apa? Ada olah pikir, hati, rasa, dan raga. Untuk mewujudkan 8 profil. Saya tidak akan menyinggung profilnya ini, teman-teman. Terlalu panjang nanti. Ya, semoga sampai. Oke. Nah, pilar pertama itu adalah deep learning itu adalah mindful, teman-teman. Artinya peserta didik sadar bahwa belajar adalah jalan yang harus mereka lalui untuk meraih sukses. Nggak ada cara lain. Tidak ada dengan cara bertapa atau dengan cara dipegang kepalanya terus jadi tahu itu. Belajar. Dalam perjalanan mereka akan menemui berbagai macam tantangan, hambatan, kesulitan, bahkan harus menerima berbagai kesalahan dan kegagalan. Oleh karena itu teman-teman, GM, mereka harus memiliki GM agar bisa tetap bertahan. Kan tadi GM tadi berulang terus. File up, ketika gagal apa, dia akan strategi baru. Gitu. Next, seperti halnya seperti ini, gambar. Next. Nah, kerangkanya sebenarnya seperti ini. Saya nggak akan mengelaborasi lebih jauh karena waktunya semakin pendek agar nanti bisa sampai akhir. Kira-kira ini secara kulit itu bahwa kerangka pembelajarannya ini praktik, pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan ini harus saling terkolaborasi. Kemudian dari pengalaman belajarnya harus seperti apa? Mulai dari memahami
mengaplikasi sampai dengan merefleksi, tidak hanya memahami saja, tapi coba diaplikasikan kerangka dari pembelajaran mendalam itu. Nek ngerti apa? Diaplikasikan, kemudian direfleksikan. Refleksi itu dia akan tahu kelebihan kekurangannya, kemudian dia akan meningkatkan pemahaman, aplikasikan lagi, refleksi lagi terus. Nah, kemudian prinsipnya apa? Ada 3 tadi, joyful, meaningful, mindful tadi. Untuk mewujudkan profil. Nah, inilah konsep kerangka besar dari pembelajaran yang mendalam, teman-teman. Nah, ini tidak saya kupas, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, pertanyaan itu tadi, teman-teman. Deep learning ini, teman-teman, di dalam bahkan naskah akademik ini pun dikritisi, teman-teman. Masih ada 3 menit. Deep learning ini masih sebatas apa? Apa itu deep learning? Kenapa harus deep learning? Ini sudah kuat. Tetapi bagaimana mendeliver deep learning ini sampai ke kelas dan kelasnya betul-betul meaningful, mindful, joyful itu masih menjadi tanda tanya besar. Barangkali teman-teman sudah membaca, sudah mempraktikkan. Saya yakin teman-teman nanti akan bisa berbagi di kesempatan-kesempatan. Nah, ini di taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Kita lihat nih, tingkat pembelajarannya sampai excellent dan secure. Cakap. Ini masuk ke pembelajaran mendalam, teman-teman. Kalau masih berkembang, dasar, belum berkembang, bahkan ini masih pembelajaran dasar. Nah, ini diharapkan sampai cakap maupun unggul. Jadi kalau belajar tentang biologi, tentang struktur tubuh manusia, ya betul-betul tahu, jangan hanya menjawab bahwa tulang itu ada tulang rangka, ya. Kemudian ada alat pasif, alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Tidak hanya sebatas itu, tahu seperti apa atau itu otot, seperti itu tulang dan seterusnya. Itu pembelajaran mendalam, berpikir abstrak dan mendalam, relasional. Kalau di taksonominya belum, dia sampai tahap mencipta, mengevaluasi. Paling kecil itu ada di menerapkan, yang disebut dengan HOTS dulu, teman-teman. Kemudian kalau pengalaman belajarnya sampai apa? Tadi kan memahami, mengaplikasi, refleksi. Jangan berhenti di memahami, tapi harus sampai diaplikasikan. Bagaimana membuat roti, membuat kue, ya sampai aplikasi. Enak enggak? Enak. Kalau dikatakan enak seperti apa, enggak enak seperti apa, kenapa enggak enak, kenapa enak. Nah, ini sampai mendalam seperti itu, teman-teman. Next. Ini saya lewati. Nah, seperti ini gambar figur yang saya sampaikan, teman-teman. Pembelajaran ini saya gambarkan seperti fenomena yang ada di sini. Gunung es itu pembelajaran secara hanya di permukaan saja. Kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplorasi seperti hanya gunung es itu. Pembelajaran secara mendalam, apakah yang ada di bawah permukaan itu? Jangan hanya di atas permukaannya aja. Bahasanya Prof. Yoga itu kalau mengkritisi, jangan tahu kulitnya aja. Tahu kulitnya aja seolah-olah sudah menjadi pakar dari deep learning. Padahal baru tahu kulitnya gitu. Harusnya sampai pembelajaran mendalam, apa yang di bawah kulit arinya itu. Seperti apa di dalamnya. Sampai ke transfer. Transfer itu apa? Kemampuan bisa memahami sesuatu, bisa mentransfer dalam situasi yang berbeda. Di dalam situasi yang memerlukan pemahaman-pemahaman itu. Contoh, orang yang tahu matematika, tahu tambah kurang, perkalian dan sebagainya, itu selain tahu dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam kelas, tetapi ketika dia melakukan jual beli, ya tahu bahwa ketika kita membeli ini sekian kilo buah, sekian kilo beras, sekian kilo dengan harga sekian, dia bisa tahu kembaliannya berapa, harus membayar dengan uang berapa. Itu sampai transfer ke situasi yang berbeda seperti itu, teman-teman. Itu esensi dari pembelajaran mendalam. Kemudian, nah ini dari pembelajaran yang mendalam tadi, bagaimana kaitannya dengan mindset? Berikan keyakinan kepada siswa. Ada 4, teman-teman. 1, saya adalah pemilik dari komunitas belajar ini. Yakinkan di kelas itu pemiliknya adalah siswa itu. Kita sudah mulai transfer ke kelas ya. Saya bisa mengubah kemampuan saya lewat belajar. Yakinkan. Saya bisa meraih sukses. Semuanya berhak sukses. Tugas-tugas ini punya nilai dan tujuan untuk saya. Yakinkan. Ini sampai ke differentiated learning. Maka untuk memfasilitasi, ini sudah kita pelajari sebelumnya di kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, yang perlu kita tahu di differentiated learning, jangan dianggap semua sama, diberikan perlakuan sama, setara, equality. Wah, pokoknya kayak di gambar ini, anak yang kecil ya dikasih bangku yang kecil.
Anak yang sedengan dikasih bangku yang kecil juga, yang gede kecil juga. Akhirnya anak yang kecil itu hanya bisa ngelihat dari bolongan kecil. Tapi orang yang gede itu bisa dari tinggi. Tetapi yang diminta bukan equality, tapi apa? Equity, teman-teman. Ya, memberikan sesuai dengan kebutuhan. Bagi anak yang lebih kecil, seperti differentiated learning tadi, dia dibutuhkan 2 kursi. Orang yang sudah besar itu nggak perlu kursi lagi tuh. Anak yang pakai baju merah cukup 1. Jadi perlakuannya sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Tetapi kenyataan yang kita lihat tidak. Bahkan realitinya adalah orang yang sudah pinter malah diberi tempat yang luar biasa. Yang kecil malah diberi lubang, nggak bisa sama sekali. Sama di pembelajaran kita, anak yang sudah pinter kita perhatikan penuh. Tapi orang yang belum bisa malah nggak diperhatikan, malah sering diolok-olok dan sebagainya sehingga rusak mentalnya misalnya gitu. Saya kira itu. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu kita belajar. Yang terbesar itu adalah dari kegagalan. Dari teori kita hanya belajar sedikit. Dari praktek kita lebih banyak. Dan dari kesalahan-kesalahan itulah kita belajar yang terbanyak. Selama kita masih ada di comfort zone, kita tidak akan bisa berkembang. Ya, itu meracuni comfort zone itu. Untuk bisa sampai tahap inovasi, kita harus sampai ke growth zone. Di zone learning atau learning zone kita bisa berkreasi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, di sekolah orang yang memiliki fixed mindset, aku rasa ngopo-ngopo ini terlalu sulit itu. Tetapi bagi orang yang growth mindset, saya bisa melakukan ini. Ya, gampang ini. Saya pasti bisa. Dan ya intinya dengan mencoba dia akan bisa. Nah, referensi yang saya gunakan ini teman-teman, dan mari kita berefleksi. Sebelum berefleksi, saya ingin tanya jawab dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin dikuatkan, dikurangi atau disanggah. Saya kembalikan Bu Yayu, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Tonang. Masya Allah, luar biasa sekali, semangat banget. Dan ini intinya ilmu baru bagi saya. Ya, sebenarnya sudah lama kita juga tidak mengetahui seperti ini, tapi dengan pemaparan dari Bapak Tonang tadi kita lebih paham. Dan mungkin Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan bisa bertanya langsung dengan raise hand. Oke, untuk sebelum kepada Pak Dwi Utomo tadi ada pertanyaan dan mungkin sudah dijawab. Barangkali Putri Hastuti. Halo Putri Hastuti. Halo. Untuk pertanyaan Putri Hastuti itu sudah dijawab. Apakah mungkin perlu dijelaskan oleh Bapak Tonang lagi? Kalau Bagaimana dari saya cara nggak usah, Bu. mengubah Biar yang lain, maksudnya mindset? biar kita lebih produktif. Oke, halo Putri Astuti. Nggak ada ya? Oke, yang raise hand. Untuk Bapak Dwi Utomo, kepada Bapak Dwi Utomo, kami silakan untuk membuka mic-nya. Silakan menanyakan kepada Bapak Tonang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ya, langsung saja kepada narasumber Bapak Tonang. Langsung ke pertanyaan terkait dengan deep learning. Sebenarnya pendekatan atau deep learning ini, itu pertanyaan saya langsung mengarah ke sana, sudah fix atau belum gitu ya? Karena kalau dari pernyataannya Bapak Tonang tadi di akhir-akhir gitu ya, ternyata namanya sesuatu yang baru itu masih ada saran, kritik dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya adalah jangan-jangan ini memang belum sepenuhnya utuh begitu ya. Tadi ada kata-kata what, why dan how. Menurut saya memang berawal dari kata what, dari apa itu sebuah konsep itu harus jelas sejelas-jelasnya begitu. Baru nanti kita beranjak ke berikutnya yaitu kenapa dan bagaimana itu. Bagaimana kita bicara di ranah what belum detail gitu, terus sudah melompat ke bicara why dan bagaimana mengaplikasikannya, padahal di ranah what kita belum sepakat katakannya begitu. Itu terus yang satu lagi Pak Tonang tentang profil lulusan 8 dimensi itu mohon dijelaskan begitu, karena menurut saya ada konteks hubungannya antara pembelajaran mendalam terus tadi berkesadaran, bermakna, menggembirakan, olah
pikir, olah hati, terus muncullah 8 dimensi profil lulusan. Artinya profil lulusan itu ditentukan dari proses tadi begitu ya. Artinya kita harus mengetahui 8 dimensi itu seperti apa. Ya, artinya kita kan bisa mengevaluasi profil lulusan 8 dimensi ini tidak tercipta, berarti kan artinya kita runut begitu. Mohon itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu, karena ini waktunya pendek Ibu. Iya, langsung Ya. dijawab Pak. Makasih Pak Dwi Utomo atas apresiasinya dan dengan bertanya. Jadi betul, jadi kalau kita lihat deep learning itu masih berproses. Itu kan sebuah pendekatan. Pendekatan boleh dipakai, boleh silakan diwujudkan dengan tadi 3 pilar tadi silakan diterapkan di kelas. Nggak ada masalah. Tetapi secara rinci itu masih disusun terus itu. Masih disusun terus oleh para pakar yang dibuat oleh Pak Menteri. Jadi terus dan tahapan-tahapannya itu masih panjang juga. Bahkan dari Prof Johan itu, jadi saya kasih bocoran teman-teman di Kemdikbudrismen ini juga diracuni, bahasa saya diracuni, tapi secara positif ya, diracuni dengan GM. Para strukturalnya pun juga ikut GM. Kemarin dari GTK itu banyak banget yang ikut pelatihan growth mindset ini. Artinya di sana pun juga sedang dikuatkan dengan growth mindset. Nah, apakah ini mulai berlaku? Sebenarnya ini bisa kita terapkan selama kita sudah tahu maknanya dan how tadi bagaimana mendelivery ke kelas tadi. Nggak ada soal itu, nggak usah nunggu kalau memang sudah tahu. Cuman kalau panduannya memang belum. Kemudian untuk profil nanti bisa di share aja di browsing aja deh karena waktunya pendek Bung Tomo. Makasih, intinya itu gampang, nggak terlalu sulit. Itu kalau kita mengenal profil pelajar Pancasila itu kemarin ada ini itu mirip-mirip gitu. Cuma waktunya, maaf ya, nanti bisa di searching. Ada lagi Pak Yusuf? Oke, baik. Berikutnya dari Bapak Muhammad Yusuf Fadil. Silakan Bapak. Mohon Bapak Dwi Utomo untuk menurunkan tangannya Pak. Terima kasih. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal sekolah Pak. Yang mau saya tanyakan Asal sekolah seperti dulu Pak. Oh, saya dari SDIT Bu Hati Kita Ndanguran Klaten Selatan, Pak. Oke, silakan. Yang mau saya tanyakan seperti yang ada di chat grup nggih. Itu di umur berapa atau di jenjang apa dan apa tolak ukur kita sebagai guru untuk mengetahui peserta didik ini termasuk mempunyai growth mindset atau fixed mindset. Di mana kalau kita tahu letak di mana atau tolak ukur atau mungkin jenjang anak ini, kita bisa arahkan mereka untuk dari ke growth mindset seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Bu Yayu ya. Oke, langsung ya. Ya, langsung dijawab Oke, Bapak. makasih Pak Muhammad Yusuf Fadil. Pertanyaan sangat menarik loh ini. Di umur berapa bisa terdeteksi? Sebenarnya gini teman-teman. Saya ingin memberi pernyataan dulu bahwa fix dan grow mindset itu ada dalam diri setiap manusia. Dari kita itu semuanya ada. Bukan berarti kalau kita JM nggak ada FM, pasti ada teman-teman. Hanya masalahnya dominan yang mana itu. Dan itu bisa kita arahkan. Ini mungkin untuk menguatkan pemahaman dulu. Ya mungkin Bu Sairani ini beliau kuat di growth mindset-nya. Tetapi tetap ada sisi fixed mindset juga gitu. Ini pernyataan dulu, disclaimer gitu. Nah, kemudian apa tolak ukur? Bisa kita lihat dari 5 area tadi. 5 area. 5 area tadi kan bagaimana kalau dia melihat effort itu kalau diberi tantangan, dia apakah segera berhenti ketika diberi usaha, apakah peluang, apakah dia mau berusaha dan seterusnya, ketika temannya berhasil dia ikut senang atau justru sedih gitu. Itu sudah menunjukkan dan itu pasti ada teman-teman. Cuma nanti kita arahkan, kita geser. Tidak bisa dirubah juga teman-teman. Bukan dirubah, dihapus, di delete satu nggak bisa. Tetapi kita akan kuatkan, kita geser kemana ini arahnya. Maka ada equalizer itu, kayak equalizer. Ya mungkin itu aja Mas Fadil, nanti beri kesempatan yang lain untuk bertanya. Semoga cukup jelas.
Masih adakah? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Tonang. Dari Ibu Triwayuni SPD, mohon diberi contoh aksi nyata implementasi deep learning di KBM berpusat peserta didik. Ini Bu Triwahyuni dari mana ya? Oke, masih ada nggak nih Bu Triwahyuni? Halo Putri, dari Karangan 4 kayaknya Pak. SMP. SMP Karangan 4 nggih. Nah, kita panggil dulu, ada nggak beliau? Nggak ada ya? Oke, mungkin untuk pemahaman teman-teman. Sebenarnya tadi saya sudah memberi contoh ya. Nggih. Aksi nyatanya seperti apa ketika kita belajar tentang matematika tadi. Tidak cukup di dalam kelas, tapi ketika mendapatkan eh, situasi yang nyata malah bingung. Padahal matematikanya bagus loh di kelas itu, di atas kertas itu. Tapi ketika disuruh beli belanja sama ibu malah bingung. Uangnya kurang atau kembaliannya nggak diambil dan sebagainya. Ya itu sudah bisa tergambarkan. Saya kira begitu ya. Nanti silakan teman-teman. Terima kasih Pak Tonang. Oh ya, Putri, alhamdulillah. Putri, jadi gitu ya Putri. Ya baik Pak. Oke, Kemarin masih agak abu-abu, ini lumayan sudah bisa Oke, makasih. lebih paham. Oke. Ya. Jadi begitu Mbak Putri. Iya. Apa istilahnya? Tadi saya memberikan satu contoh tapi bisa di-generate ke kelas kita. Tugas kita adalah mencari itu. Ya, kira-kira begitu. Baik Pak. Ya. Ye. Masih ada ini Terima kasih. 7 Terima menit kasih lagi. Putri. Pertanyaan Ya. berikutnya Pak Tonang. Dari Ibu Sri Endang Edis. Mohon izin bertanya, Bapak, apa ada kaitannya antara pendekatan deep learning dengan pembelajaran sepanjang hayat? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Bu Endang ada nggak nih? Bu Endang? Oke, saya menangkapnya begini. Deep learning sebagai pendekatan. Ada. Oh, terima kasih Bu Endang. Dari mana Bu? Dari SMA Negeri 1 Prambanan, Klaten. Terima kasih Bu Endang. Apakah Iya. ada kaitannya antara deep learning dengan pembelajar sepanjang hayat? Ya sebenarnya ada Bu. Pasti ada itu. Karena orang yang belajar sepanjang hayat itu kan dia tidak hanya tahu saja Bu pasti. Dia ingin tahu kalau sudah tahu, mohon maaf kalau sudah pernah ke Prambanan gitu. Dia hanya di pelataran saja. Pasti akan muncul curiosity, penasaran jane jerone kaya ngopo toh? Buntet apa Iya. bolong toh? Isine apa? Kepo. Gitu. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Jadi Nah, kepo ya, ingin iya ada kepo. apa gitu ya. Bahasa kerennya curiosity-nya muncul dia dan pasti itu seorang pembelajar sepanjang hayat dia nggak akan pernah berhenti. Laper. Itu kayak Bu Rahayu itu kalau ada sekolah S4 mungkin sampai S4 itu. Pembelajar sepanjang Iya. hayat itu. Kira-kira begitu Bu Endang. Lanjut kalau masih ada. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Tonang. Apakah dari Ibu Tutik Haryuni, apakah pembelajaran deep learning segera diterapkan di satuan pendidikan? Kemudian dari Bapak Selamat Widodo dari SMA Negeri 2 Klaten, apakah ada metode untuk mengukur tingkat growth mindset dan konsep pengembangan deep learning? Oke, terima kasih. Tadi yang pertama di Bu siapa tadi? Ibu Tri Haryuni. Putri dari mana nggih? Pengen tahu saya. SMP Negeri 2 Telocok kah? Putri apa Tutik mungkin Haryuni. Tutik Haryuni? Halo. Dari tadi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Putri. Apakah segera diterapkan? Kalau pemerintah ini kan sifatnya kebijakan ya. Yang saya tahu, kebijakan itu pasti akan ada tahapan. Ada uji publik, ada uji coba secara terbatas. Indonesia itu luas. Kalau kebijakan langsung, tidak mikro dulu langsung makro, wah ini kacau. Pasti nanti akan ada uji coba dulu. Tetapi konsep deep learning sendiri yang kita pahami, selama itu memang kita yakini bermanfaat dan membantu ya, nggak ada salahnya kita terapkan. Gitu loh. Karena tadi
meaningful, mindful, meaningful, dan joyful tadi. Apa segera ya, ini relatif ya. Kalau dari pemerintah pasti ya masih butuh waktu. Bahkan saya dengar 2025 itu bulan Juli itu baru akan ada uji coba begitu. Gitu. Terus yang kedua tadi, Bu, mohon maaf. Dari Bapak Selamat Widodo, SMA Negeri 2 Klaten. Apakah ada metode untuk mengukur tingkat Ya. growth mindset dalam konsep pengembangan deep learning? Oke, ini menarik banget dari Pak Slamet. Pak Slamet, ada sebenarnya dari UNJ itu, ada dosen mana ya, FT atau FIP itu dulu. Itu sudah membuat alat. Sebenarnya di dalam buku yang saya baca ini, saya sumbernya, saya ada 2 bukunya ini. Nah, seperti ini, Growth Mindset Coach ini. Ini oleh Anne Brook dan Heather Hanley. Dia bahkan sudah membuat setahun itu guru harus seperti apa gitu. Tapi kalau untuk mengukurnya ya dengan tadi, lebih besar mana tindakan ketika dia mendapatkan kritik dan seperti indikator-indikator itu akan menunjukkan kecenderungan, Pak Slamet. Jadi ada sebenarnya alat ukurnya. Itu kalau dulu pernah diungkap oleh Prof. Yoga itu dari UNJ sudah ada yang membuat. Kalau kita mau berkreasi juga bisa setelah kita tahu ilmunya. Begitu. Bu Eka, masih ada lagi mungkin? Ini barangkali Bapak Ibu mau menanyakan, kami silakan. Untuk Ibu Hartini dari SMA Negeri 2 Boyolali itu tidak bertanya, Pak, tapi hanya mengatakan bahwa saya ingin menerapkan equity yang selama ini tanpa sadar mementingkan equality. Cuma begitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu keren banget. Iya. Itu yang nyata loh ya. Nyata bahwa anak kita memberikan perlakuan sama. One size fit all. Artinya kaya tuku klambi iki nggo anake kabeh, anake padahal SD, SMP, SMA kuwi ukure S kabeh dianggap padha. Bisa nggo kabeh, nggak bisa. Harus sesuai dengan kebutuhan tadi, equity tadi. Bukan reality ya. Reality ini malah sing wis pinter difasilitasi sampai setinggi langit. Yang nggak bisa malah dibuat ke lubang biar dia tenggelam ya gitu. Nah ini refleksi untuk kita sebenarnya sebagai guru. Itu. Makasih Bu. Siapa tadi? Bu Sri Hartini. Bu Sri. Berikutnya Bapak dari Pak Fajar Purnomo. Bagaimana menerapkan deep learning untuk anak SMK di mata pelajaran praktik? Ini Mata aku pelajaran kayak kenal praktik. orangnya. Ini kayaknya Pak Pengawas ini. Pak Fajar Purnomo. SMK Muhammadiyah Jatinam kalau nggak salah ya. Pak Eko, Pak Fajar ini sebenarnya sudah sangat menguasai itu. Saya tahu beliau guru saya. Jadi prinsip dari deep learning tadi Pak. Saya coba bukakan lagi yang ini tadi. Pak Fajar. Nah ini. Jadi pembelajaran ini sampai yang mendalami sampai seperti apa gitu. Ya kalau praktek sampai kalau murid kita bisa menilai atau mengevaluasi hasil kerja prakteknya. Wah ini kok nggak bisa masuk ya setelah nggak presisi ya. Las-lasanya kurang bagus ya. Kemudian sampai bisa mencipta sesuatu. Itu sudah pembelajaran yang mendalam, Pak. Kemudian ditinjau dari pengalaman belajarnya, dia bisa mengaplikasikan ilmu ngelasnya, ilmu ngukurnya, ilmu apa itu mengukur sudut dan sebagainya sehingga bisa presisi, mengaplikasikan. Kemudian setelah jadi itu kemudian dia melihat, menilai, mengevaluasi dan merefleksikan. Kok jadinya begini ya? Tadinya harusnya kotak. Ini kok jadi bulat malahan. Gimana ini? Itu sudah cukup bermakna di dalam sudut pandang taksonomi Solo dan Bloom, Pak. Dalam hal praktik. Oke, kira-kira begitu deh singkat jawabannya untuk Suhu Fajar. Terima kasih. Sejatinya saya pengen banyak tapi karena ini waktu juga ya. Oke, barangkali masih ada lagi Ibu yang mau menanyakan sesuatu.
Ya, perlu diketahui bahwa nanti presensi akan ditutup pukul 23:59. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk presensi kalau sudah di-share ya. Sepertinya sudah di-share di grup laman chat ya. Bapak Ibu bisa presensi, kemudian nanti terakhir pukul 23:59. Barangkali Bapak Ibu mau menanyakan lagi bisa raise hand langsung kepada Bapak Tonang. Saya kira cukup ya karena waktu. Karena sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi. Saya pikir sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Untuk Baik, Bapak terima Ibu kasih. silakan ini ya presensinya linknya di copy dulu baru untuk nanti diisi nanti juga bisa atau sekarang juga karena presensinya nanti tidak akan di-share di GWA ya. Makasih Bu Yayu. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya untuk link presensi bagi yang tidak mengikuti Zoom pada malam hari ini, mohon tolong jangan diberikan linknya karena memang ini betul-betul harus mengikuti. Jadi nanti Bapak Ibu jangan memberikan link presensi kepada Bapak Ibu yang lain yang tidak mengikuti webinar pada malam hari ini. Begitu ya Pak Roni ya? Ya, Oh ya, baik. Bu Yayu, untuk yang di channel YouTube belum di-share ya ini linknya Oh, belum presensinya. ya? Tolong Pak Adi di-share ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita sampai pada acara terakhir adalah penutup. Sebelum Ya, ditutup mohon. saya ini dulu ya Bu. Saya Oh ya, closing statement dulu ya. oh ya, mohon Bapak. Monggo. Baik teman-teman, terima kasih atas atensi, atas pertanyaan dan refleksinya. Sebenarnya saya masih ada satu agenda refleksi, tapi tadi nggak cukup. Tapi dari pertanyaan tadi kita bisa berefleksi, karena belajar tanpa refleksi katanya sia-sia begitu. Tapi paling tidak tadi kita sudah merefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan dan penguatan pemahaman. Saya ucapkan terima kasih semuanya saja yang tak terhingga atas atensi dalam materi ini. Sebenarnya bukunya itu ada 2 seperti ini teman-teman, dan ini nggak cukup ya untuk disampaikan di yang forum yang sangat terbatas ini, tetapi semoga yang sedikit ini saya tidak bermaksud untuk memberikan informasi yang setengah-setengah atau tidak sampai setengah, tetapi karena terbatasnya waktu saya mempersiapkan sudah beberapa hari agar penyampaian saya bisa sampai begitu dan sesuai harapan. Namun demikian kalau effort saya ini kok dirasa kurang atau mungkin tidak sesuai harapan, tentu mohon maaf ya, saya manusia biasa. Tapi Sudah, saya belajar dari semua proses yang saya jalani hingga malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Salam sukses untuk semuanya, sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk Bapak Tonang Juniarto yang luar biasa, narasumber yang hebat, yang banyak karyanya, dan saya salut juga. Dan saya banyak pengalaman juga dari ini, dari hasil paparan dari Bapak Tonang ya, dari bahwa mindset itu bisa terbentuk dari sikap, dari perilaku, kebiasaan, dan karakter gitu ya Pak Tonang ya. Mantap sekali. Alhamdulillah sudah selesai. Dan Bapak Ibu yang nanti barangkali sertifikatnya belum langsung terkirim, mungkin maksimal 3 hari syukur tidak sampai. Jadi mohon bersabar, nanti bisa koordinasi di lewat WA grup webinar pada kesempatan pagi hari ini, malam hari ini. Dan marilah acara webinar malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah webinar pada malam hari ini, hari Rabu 12 Februari, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dalam penuh acara, bila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih sekali pertama pada Bapak narasumber, juga pada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada webinar malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, luar biasa buat Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Pantun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantunnya mana? Antun Pak Tenang. Pak Fajar, makasih ya atensinya. Sami-sami. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Hadi, Pak Roni, Ibu semuanya luar biasa sekali. Selamat istirahat, Bapak dan Ibu Terima kasih semua. Bu Yayu, Pak Tonang, Bu Eko. Sama-sama.